Jumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta KKR online ini. Saudara-saudara, 4000-an tahun sebelum Masehi, para nabi di Perjanjian Lama menubuatkan, menunjuk ke satu oknum. Salah satu dari oknum kealahan yang belakangan ini kita mengerti itu sebagai oknum dari Trinitas. Dan sesuai waktu Tuhan, oknum ini kemudian menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Kemudian di usia pemudanya dia dibaptis pada tahun 27 Masehi. Dan selama 3,5 tahun berikutnya, hingga oknum ini yang telah diurapi, dibaptis ini disalibkan, ia telah melayani ribuan orang. Saudara-saudara, oknum ini menyatakan sifat, kasih, dan tujuan Tuhan untuk manusia yang berdosa. Dia mati untuk saya dan untuk saudara-saudara. Orang-orang di zaman Perjanjian Lama dan di zaman Perjanjian Baru. Kita yang mestinya binasa, kita manusia yang hina ini, yang kecenderungannya semata-mata kepada dosa. Tapi kematiannya itu berguna bagi mereka yang menyambut dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Saudara-saudara, oleh kematiannya manusia dihitung benar. Sebaliknya, oknum ini, Yesus Kristus ini yang disalibkan tanpa dosa, telah dijadikan dosa. Dan agar orang-orang yang menerima kematiannya itu diberinya kuasa untuk menjadi makhluk, menjadi manusia yang hidup di tengah komunitasnya, menjadi orang-orang yang dapat dan disanggupkan mengalahkan dosa, mengalahkan kelemahan-kelemahannya. Dan hidup bersukacita, riang gembira dan penuh semangat setiap hari sejak penerimaannya kepada Yesus Kristus ini. Dan selama hidupnya yang fana, yang sementara itu di bumi ini, dia akan membagikan berkat-berkat dari apa yang dia telah terima dari Tuhannya. Dan khususnya membagi berkat terbesar dan tertinggi, yaitu berkat keselamatan. Saudara-saudara, berkat keselamatan ini lebih mahal daripada harga sebuah pulau besar, bahkan dari semua harta di dunia ini, bahkan dari jabatan raja sekalipun. Maka, kalau kita hidup dalam berkat yang berlimpah ini, saudara-saudara, maka Allah akan beserta kita. Dia mewujudkan janjinya yang menyebutkan bahwa Yesus itu Immanuel, Allah beserta kita. Maka saya sangat yakin tidak akan ada orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu yang akan masuk penjara setan. Yang bunuh diri karena stres. Atau membunuh orang lain karena kebenciannya. Dan dia akan sanggup melepaskan dirinya dari ribuan sengsara lain selama hidup di dunia ini. Saudara-saudara, ini mutlak hanya dapat dilakukan oleh oknum yang bernama Yesus Kristus. Karena dia Tuhan. Dan Yesus Kristus sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan ini telah menjadi perdebatan hangat hingga abad 21 ini. Karena dialah oknum sorga itu. Kalau dia manusia biasa tidak dapat dihitungkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, setiap kita dapat membuktikan tanpa keraguan kuasa Yesus ini. Saya hendak menceritakan nanti sebuah kisah nyata yang saya sendiri telah menyaksikannya. Kuasa Kristus ini untuk mengubah dan secara khusus
apabila nanti hari kiamat, hari Yesus datang kedua kali, sebagaimana yang dinyanyikan setiap malam, angkat nafiri dan bunyikanlah karena Yesus akan datang segera ini. Pada saat dia datang kedua kali nanti akan mengubah tubuh kita, memberi kepada kita tubuh yang mulia. Roma 10 ayat 15 mengatakan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik, kabar keselamatan. Sedangkan membawa kabar baik saja luar biasa. Tapi ini, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Kabar keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dia sanggup mengampuni dosa yang sebesar apapun. Kendati di bumi ini mungkin oleh karena kejahatan kita harus mendekam di penjara. Tapi untuk keselamatan dia menjaminnya bagi kita. Saya mau menceritakan kisah nyata yang saya alami. Ketika saya ditugaskan sebagai pendeta di Jemaat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tahun 1996, setelah sebelumnya saya sekitar 9 tahun berada dalam pelayanan di Maluku Mission. Tiba di Palangkaraya, seminggu kemudian saya berusaha mencari keluarga terdekat kami. Dari nenek atau kakek kami yang terdekat yang masih hidup, dari bapak saya adalah masih tersisa satu orang, seorang nenek yang kami panggil di sana dalam bahasa Dayak Ngaju Tambi. Dengan sepeda, karena waktu itu saya hanya menggunakan sepeda. Dan istri dan anak kami, Andrea, kami mengayuh sepeda itu menempuh sekitar 5 km. Mencari alamat ini dan saya yakin dalam rahmat Tuhan telah membawa saya tiba di rumah ini. Rumah sederhana. Saya berjumpa dengan kakek dan nenek ini. Tapi nenek ini adalah bapak saya punya bapak, punya adik. Mereka tidak punya anak, hanya mengangkat anak. Kami bicara banyak, saya ceritakan. Rupanya nenek ini dapat mengingat kembali karena waktu saya kecil dan ketika balita sering dibawa ke rumah nenek ini dan nenek ini menggendong dan lain-lainnya terhadap saya sehingga dia sangat senang sekali karena itulah perjumpaannya setelah puluhan tahun tidak pernah berjumpa. Demikianlah kami datang sebulan sekali, terkadang 2 kali sebulan, selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Saudara-saudara, cukup lama. Saya harus mendisiplin waktu. Karena nenek kami tidak dapat membaca, tapi saya belajar untuk menjelaskan kepadanya secara sederhana. Artinya menurut saya bahwa nenek ini tanpa pengharapan. Dia tidak memiliki seorang juru selamat yang memastikan keselamatannya. Saya ceritakan. Ajaran-ajaran dasar Alkitab ini ketika saya datang 10-15 menit saya jelaskan. Secara sederhana supaya mudah diterimanya. Dan saya selalu berdoa sebelum pulang. Memohon Roh Suci untuk membimbingnya. Untuk menuntun, untuk menerima apa yang saya ucapkan dari firman Tuhan. Saya sangat yakin sebagaimana dituliskan dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan hampa dan sia-sia. Tapi setiap firman itu akan mengerjakan dengan berhasil dalam hati manusia apa yang diterima. Demikian juga dengan nenek kami. Sekitar setelah 3 tahun, satu kali kami keluarga, saya dengan istri dan anak kami datang lagi ke nenek ini. Sehingga setiap Sabat saya harus menjemputnya di rumahnya. Ketika itu kami sudah memiliki sepeda motor tua. Saya menjemputnya. Terkadang saya mengatakan, nenek hati-hati kita masuk sungai yang kecil ini. Hati-hati tersangkut duri rotan. Padahal itu hanya untuk mengingatkannya kembali tentang kisah hidupnya sebagai seorang Dayak yang sering melewati sungai. Dan setelah sekitar 4 bulan, nenek ini setiap Sabat, kecuali sakit, saya menjemputnya. Sabat itu yang terakhir,
saya menjemput nenek ini dan bersabat. Sabat siang sampai sabat sore, kami tutup sabat di rumah. Tapi malam itu, seperti biasa, nenek ini berada di salah satu kamar dari kamar di pastori ini. Kemudian terjadilah yang saya tidak duga. Pagi hari ketika saya bangun, saya mencium bau yang tidak nyaman. Ternyata saya kemudian masuk ke kamar nenek ini, dia lemas sekali. Dia rupanya diare dini hari itu. Tidak memanggil kami pun tidur lelap dan terkunci, tertutup pintu. Lalu saya besok hari Minggunya mengantarnya ke anak angkatnya. Anak angkatnya seorang perempuannya juga sudah berumah tangga. Saya selalu katakan, nenek, tetap iman nenek harus berpegang teguh, kuat kepada Yesus Kristus karena dia sanggup menyelamatkan. Dan apabila dia datang kedua kali, dia akan membangkitkan nenek. Walaupun kita terpisah, mungkin. Kalaupun harus nenek kemudian mati. Dan benar, saudara-saudara, duka itu terjadi. Kami mendapat kabar, dikirim kabar, karena 4 kilometer jaraknya, bahwa nenek kami ini sudah meninggal. Dan saya menguburkannya dengan penuh pengharapan bahwa nenek ini akan dibangunkan ketika Yesus datang kedua kali. Saudara-saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 6 mengatakan, siapa yang percaya padanya, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan selama hidupnya. Dan nenek kami ini seperti seorang yang berada di sebelah salib Yesus. Di umurnya beberapa jam terakhir, Tuhan mengambilnya, menyelamatkannya, membebaskannya daripada hukuman kekal, hukuman mati. Filipi 4 ayat 13, mereka dapat menanggung segala perkara di dalam kuasa Tuhan mereka, kuasa Yesus. Yesus sangat kuat. Yesus Kristus ini sangat kuat, dia sanggup menarikmu dari kondisi yang mustahil sekalipun untuk ditarik, untuk dimenangkan kepadanya. Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalammu baik kemauan dan perbuatan menurut kerelaannya. Akan terjadi mujizat ketika nenek kami ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari ini, saudara-saudara, para peserta KKR online ini, sahabat-sahabat saya, para pelajar Alkitab, pilihlah sekarang. Karena beberapa menit ke depan mungkin terlambat. Kami terus mendoakan saudara dan saudari setiap malam. Pilihlah dan buatlah keputusan yang penting dalam hidupmu. Mungkin besok terlambat. Tuhan Yesus memberkati.